Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini ya. Di pertemuan pertama kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala di semester genap ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mahasiswa dan mahasiswi semester 6 ya. Pada semester ini kita kembali bersua dan bertemu kembali di dalam mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan Agama Islam, yang mana mata kuliah Metodologi Penelitian PAI ini ya, dengan bobot SKS yaitu sebesar 3 SKS ya. 3 SKS yang mana mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib ya, yang memang harus diambil oleh mahasiswa dan mahasiswi di semester 6. Mata kuliah ini ya, metodologi pendidikan PAI maupun metodologi pendidikan secara umum itu yakni bertujuan untuk membekali para mahasiswa ya, baik itu dalam aspek pengetahuan maupun pemahaman dan penerapan dalam berbagai metode penelitian, khususnya dalam metodologi penelitian di dalam dunia pendidikan, khususnya adalah pendidikan PAI. Ini wajib ditempuh oleh mahasiswa dan mahasiswi ya, karena mata kuliah ini sebagai prasyarat untuk mengajukan proposal penelitian yang nantinya akan diambil pada semester 7 ya, ataupun semester 8. Nah, itu harus sudah diambil berkaitan dengan proposal. Dalam perkuliahan ini nanti akan dibahas berbagai jenis penelitian dan langkah-langkah dalam penelitian ilmiah. Mulai dari penentuan topik, kemudian identifikasi permasalahan yang akan mau diteliti, kemudian ulasan kepustakaan, kemudian menentukan fokus masalah dalam melakukan penelitian, kemudian menentukan variabel, sampai dengan melakukan evaluasi dan tugas-tugas terstruktur nanti di dalam mata kuliah ini. Sebelum saya lanjutkan kepada standar kompetensi mata kuliah metodologi penelitian PAI ini serta tujuannya, karena mata kuliah ini nanti sementara kita akan proses ini dengan perkuliahan ini dengan sistem daring dan laring, maka saya harap rekan-rekan aktif ya dalam bertanya melalui WhatsApp ataupun kolom komentar nanti di dalam video ini ya, sehingga apa yang menjadi kendala di dalam metodologi penelitian ini nanti bisa kita diskusikan bersama. Adapun pertemuannya itu kalau secara ideal ya semuanya 16 kali pertemuan dengan rincian itu. Yang pertama 7 kali pertemuan atau materi, kemudian pertemuan ke-8 itu middle, kemudian pertemuan ke-9 sampai dengan 15 itu materi, kemudian pertemuan ke-16 itu nanti final test. Sama dengan mata kuliah yang lainnya yang di PAI. Nah, mata kuliah ini nanti ya
Standar kompetensi pada akhirnya kalian setelah mengikuti mata kuliah ini nanti, kalian memiliki kompetensi kognitif, ya, yaitu mengetahui dan memahami serta dapat membedakan berbagai jenis metodologi penelitian atau metode penelitian di dalam ruang lingkup pendidikan atau penelitian di dalam pendidikan. Kemudian dalam aspek psikomotorik, ya, yakni dapat memilih dan melaksanakan langkah-langkah penelitian yang sesuai dengan topik ataupun permasalahan tugas akhir yang nanti kalian pilih. Kemudian yang ketiga adalah afektif, ya, yakni menghindari cara-cara yang tidak terpuji di dalam penelitian, misalnya plagiasi. Kalau di kampus-kampus lain itu mereka di dalam dunia akademik itu plagiasi ini dapat dikatakan sebagai tindakan yang sama dengan tindakan korupsi, ya. Itu plagiasi. Nah, nanti di dalam mata kuliah ini kita harus punya produk. Ya. Produknya itu nanti adalah proposal penelitian. Yang mana kita sudah mulai melihat-melihat atau memilih-milih judul penelitian kita itu dari sekarang, dari semester 6. Penelitian itu sudah kita rencanakan. Yang orientasinya nanti sampai kepada penulisan skripsi. Ya, sehingga mata kuliah metodologi penelitian PAI ini akan ada produk yaitu proposal penelitian. Nah, harapan saya proposal itu yang ada di judul dalam proposal itulah nanti yang kalian ajukan untuk penulisan skripsi di tugas akhir nanti di semester 7. Jadi tidak terlalu lama memikirkan judul, milih judul dan lain sebagainya karena dari semester 6 sudah direncanakan di dalam mata kuliah metodologi penelitian. Kita produknya proposal penelitian nanti. Seperti itu. Menghindari hal-hal yang tidak terpuji dalam penelitian itu pertama, hal-hal yang tidak terpuji dan mungkin menyimpang dari penelitian. Mengambil karya orang lain tanpa mencantumkan sumbernya. Dianggap itu tulisan kita padahal itu tulisan orang lain. Kemudian kadang-kadang skripsi itu dibuat hanya diganti tahunnya saja. Tempat apa yang diteliti, masalah penelitiannya sama semua. Nah itu tidak baik, ya. Alangkah baiknya itu kita meneliti hal yang baru, ya, tidak sama plek dengan peneliti-peneliti sebelumnya, seperti itu, ya, sehingga penelitian kita itu dapat dipertanggungjawabkan nanti, seperti itu. Kemudian, ya, di dalam penelitian ini nanti dalam metodologi penelitian Pak ini juga ada tugas terstruktur, ya. Tugas terstruktur itu nanti di awal, ya, mungkin kita akan mencari penelitian pendidikan, ya. Kemudian nanti akan kita jelaskan sama-sama bagaimana sih penelitian pendidikan itu. Kemudian nanti, ya, kita akan juga mempelajari jenis-jenis penelitian, ya. Ada penelitian apa saja sih di dalam pendidikan itu, kayak kualitatif, kuantitatif, ya kan, penelitian deskriptif, kemudian penelitian komparasi itu membandingkan satu hal dengan yang lain, ya. Kemudian ada studi kasus juga, action juga, ya. Itu nanti contoh-contoh daripada jenis-jenis penelitian. Setelah kita memahami jenis-jenis penelitiannya, nanti baru kita masuk kepada langkah-langkah penelitian. Seperti apa sih kita menentukan permasalahan, kemudian mencari landasan teori dan lain sebagainya, sehingga dapat merumuskan hipotesis, ya. Kesimpulan sementara itu seperti apa sih yang mau kita teliti ini, seperti itu, ya. Nah, untuk selanjutnya, ya, karena kontrak perkuliahan sifatnya fleksibel, ya,
Fleksibel itu dalam artian karena ini kondisi daring, pandemi, ya kalian nanti mungkin bisa absen di link absen, atau bisa langsung absen di kolom komentar dengan menuliskan nama, NIM, kemudian spasi hadir seperti itu ya. Nanti saya bisa cek di kolom komentar ya. Paling tidak ada bukti kalau kalian itu memang mengikuti perkuliahan secara daring seperti itu. Nah, masuk kepada pengantar metodologi penelitian ini ya. Kita akan sedikit masuk mengenai pengertian ya. Pengertian sebenarnya penelitian itu apa sih? Ya kan? Nah, kalau di sini dikatakan bahwasanya penelitian atau research itu dapat diartikan sebagai upaya atau cara kerja yang sistematik. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menjawab permasalahan atau pertanyaan dengan jalan mengumpulkan data dan merumuskan generalisasi ya. Berdasarkan apa? Berdasarkan data yang kita dapatkan di lapangan. Diartikan juga sebagai proses pemecahan masalah dan menemukan serta mengembangkan batang tubuh pengetahuan yang terorganisasikan melalui metode ilmiah. Maksudnya gimana? Maksudnya begini. Artinya penelitian itu atau riset itu ya adalah hal yang dilakukan seorang dalam konteks akademik. Ya. Dia melakukan pencarian fakta, bisa juga dikatakan seperti itu, kemudian atau menggali sesuatu berdasarkan masalah yang dia temukan. Itu namanya kita meneliti. Ya. Contohnya begini, misalkan ya, ada sekolah di daerah kita yang ternyata sekolah itu menjadi sekolah favorit. Kita cari ini permasalahan. Kenapa kok bisa dikatakan sekolah favorit? Apa indikatornya sekolah favorit? Akhirnya kita mencari data. Proses kurikulum di sekolah itu seperti apa? Sehingga didapat dikatakan sebagai sekolah favorit. Kemudian kepuasan penggunanya, alumninya seperti apa? Nah ini yang kita lakukan ini, itu namanya penelitian. Ya. Yang kita lakukan ini namanya penelitian. Nah. Kemudian masuk kepada penelitian pendidikan. Penelitian pendidikan ini nanti masuk kepada proses yang sistematis untuk memperoleh pengetahuan ya. To discover knowledge ya. Jadi serta pemecahan masalah ya. Kita harus bisa melakukan problem solving nanti yang ada di dalam pendidikan itu. Melalui apa? Melalui metode ilmiah. Nah, di sini sudah masuk. Membedakan penelitian yang biasa-biasa aja, kita cari tahu gitu juga penelitian. Sama halnya ya kayak orang yang baru mencari pasangan. Mencari pasangan itu dia kalau kita secara esensi dia melakukan penelitian dulu. Ya, melakukan penelitian. Ini calonnya seperti apa ini, ya kan? Bahkan di agama pun dianjurkan kan bagaimana agamanya, garis keturunannya dan lain sebagainya. Ini melakukan penelitian. Ya. Ketika nanti ada masalah kita harus bisa memecahkan. Itu namanya problem solving. Nah, kalau pendidikan ini bedanya dengan yang di pendidikan ini adalah metode ilmiahnya. Kita melakukan metode ilmiah, ada metode-metode tertentu di dalam keilmuan penelitian, ya. Baik dalam pengumpulan maupun analisis datanya, serta membuat rumusan generalisasi berdasarkan penafsiran data tersebut. Nah, ini yang membedakan, ya. Ada metode-metode tertentu, ya, secara ilmiah yang memang bisa kita pakai. Ada penelitian kualitatif, ada penelitian kuantitatif. Nah, ini nanti ya kita akan pelajari dari dalam mata kuliah metodologi penelitian PAI. Seperti itu. Nah, bagaimana sih yang disebut dengan metode ilmiah?
Metode ilmiah adalah metode yang menggunakan prinsip sains, sistematis, empiris, dan objektif. Ya. Sehingga apa? Data dan hasil penelitian kita nanti di lapangan itu betul-betul absah, serta betul-betul sesuai dengan kaidah-kaidah penelitian. Itu cara-caranya. Itu namanya metode ilmiah. Ya. Yang sesuai dengan metode-metode yang masuk di dalam ruang lingkup metodologi penelitian, khususnya metodologi penelitian. Nah, ini kita belum masuk ke PAI-nya ya. Kita masih pengantar dan masih dalam ranah penelitian secara umum ya, secara umum. Nah, dan di dalam penelitian itu nanti ya harus ada yang namanya indikator masalah. Nah, pertama, apabila sesuatu peristiwa atau fenomena yang terjadi menimbulkan keraguan-keraguan atau ketidakpastian. Nah, ini indikator masalah. Contohnya begini, kira-kira dengan metode pembelajaran cut shot atau snowball itu bisa tidak meningkatkan prestasi belajar siswa. Ini kan kita masih, ini masih kurang yakin. Jadi kita teliti, ya. Kita teliti di lapangan itu seperti apa dia. Nah, kemudian apabila terjadi kesenjangan antara harapan, sesuatu yang diinginkan bersifat desolen ya, tentang suatu dengan kenyataan yang atau disebut dengan deceit. Jadi, ini kok ada ketidaksesuaian ya. Harusnya kalau kurikulum PAI itu dikembangkan seperti ini, maka hasilnya idealnya seperti ini. Ternyata ada ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan. Ini perlu diteliti. Kenapa kok bisa seperti itu? Nah, contohnya lagi gini. Ada misalkan sekolah ya, yang mana dia itu punya rancangan kurikulum, lulusannya dia itu berkarakter Islami. Tetapi pada kenyataannya kok tidak Islami. Nah, ini perlu kita cari tahu di mana letak kesalahannya seperti itu. Nah, ini kesenjangan tadi ya. Seperti itu. Nah, kemudian indikator masalah yang ketiga, apabila cara-cara berpikir yang berada atau yang berbeda menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang berlawanan. Ini kurang lebih dengan yang kedua ya. Kalau yang kedua itu dia tidak sesuai harapan. Yang ketiga ini dia berseberangan. Misalkan hasilnya itu harusnya ini bagus dengan menggunakan metode cut shot ini bagus. Hasil belajarnya, prestasi belajarnya. Tapi kalau kenyataannya prestasinya menurun. Nah, ini harus perlu kita teliti. Kira-kira apakah yang salah itu penerapan metodenya atau karena sarprasnya atau karena memang siswanya. Nah, seperti itu. Itu indikator masalah. Kenapa harus bisa diteliti? Apabila terjadi peristiwa yang keempat, apabila terjadi peristiwa-peristiwa yang mengancam seperti epidemi, banjir, longsor, dekadensi moral dan lain sebagainya. Nah, kalau contoh sekarang itu yang konkretnya itu adalah pandemi. Ya. Jadi menarik ini diteliti pandemi ini. Bagaimana misalkan upaya sekolah ya itu mengembangkan kurikulum yang dapat menyesuaikan kondisi pandemi saat ini, sehingga peserta didik itu masih bisa menerima proses pembelajaran. Gimana itu? Ini perlu diteliti nih. Proses yang bagus itu seperti apa? Nah, ini indikator masalah. Ya, indikator masalah yang memang nanti perlu kita dalami di dalam mata kuliah metodologi pendidikan PAI seperti itu. Kemudian nanti di dalam penelitian itu selain indikator masalah, ya nanti akan ada yang namanya pendekatan non ilmiah, ada yang namanya kekayaan masalah dalam pendidikan, ya. Jadi masalah itu apa saja, kita bisa ngambil di mana aja masalah itu. Terkadang begini, mau meneliti bingung apa yang mau diteliti, masalahnya apa, judulnya apa, kira-kira yang mau diteliti kan masih bingung seperti itu. Nah, nanti kita akan lebih dalami, ya, di dalam mata kuliah ini sehingga dapat menciptakan suatu produk
yaitu produk proposal penelitian yang nanti akan kalian ajukan pada semester 7 dalam rangka menyelesaikan tugas akhir. Karena orientasi mata kuliah ini ke sana arahnya ya. Jadi mulai dari sekarang kita ibaratnya itu curi start lah dengan menggunakan mata kuliah ini ya. Kalau sebelum-sebelumnya belum ada proposal ya, belum ada proposal penelitian yang bisa kita diskusikan. Tapi nanti saya harap kita dapat membuat produk yaitu proposal penelitian. Kalau bisa proposal itu fix yang akan diajukan nanti pada semester 7 ya. Lama betul Pak, ini baru semester 6 kok sudah mau memikirkan tugas. Iya, justru saya katakan dengan mahasiswa itu kalau bisa perencanaan itu sudah dimulai dari jauh-jauh sebelum semester 6. Nah, mata kuliah metodologi penelitian ini memperkuat apa yang kalian rencanakan dalam aspek penelitian yaitu tugas akhir atau skripsi ya. Seperti itu. Semoga di dalam masa pandemi ini perkuliahan kita tetap lancar ya, meskipun daring dengan kekurangan apapun itu tetap kita jalani dengan secara maksimal, tetap bersyukur karena masih banyak lembaga-lembaga pendidikan lain ya mereka belum tercover. Kita sudah bisa belajar melalui YouTube seperti ini juga itu dengan segala keterbatasan kita coba maksimalkan seperti itu. Karena kalau dengan menggunakan Zoom dan lain sebagainya mungkin satu waktu, tapi saya berinisiasi menggunakan YouTube seperti ini. Kapanpun kalian bisa lihat lagi perkuliahan-perkuliahan yang saya sampaikan. Jika ada pertanyaan nanti silakan di WhatsApp atau di kolom komentar dan lain sebagainya, atau langsung ketemu bikin janji dan lain sebagainya berkaitan dengan mata kuliah metodologi penelitian PAI seperti itu. Untuk tugas kelompok ada Pak, nah, kemungkinan nanti saya akan usahakan siapa tahu bisa bikin tugas kelompok yang untuk metodologi penelitian PAI ini sebagai mengawali tugas individu yaitu proposal penelitian untuk kedepannya. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan ya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga tetap dalam keadaan sehat ya, terhindar dari COVID dan lain sebagainya. Saya serta kalian semua, kita sekeluarga dan lain sebagainya dapat terhindar dari pandemi ini dalam keadaan sehat walafiat sehingga keadaan apapun, kegiatan apapun tetap berjalan dengan baik dan lancar. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.